Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Destiani, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 51 Oku. Nah, hari ini saya akan memaparkan tutorial cara membuat media latihan soal interaktif menggunakan aplikasi eSpring. Nah, di sini saya punya aplikasi eSpring Suite 9. Tinggal kita klik double ya. Nah, di sini banyak pilihan course, quizzes, interaction, pilih quizzes. Nah, untuk membuat file quiz yang baru, kita buat create quiz. Atau misalnya teman-teman guru ingin membuat sebuah survei, bisa mengeklik survei. Nah, saya akan membuka proyek yang sudah saya buat. Ya, tampilannya seperti ini. Proyek aktualisasi DB. Jadi saya sudah membuat soal menggunakan aplikasi eSpring, di mana saya menggunakan aplikasi ini untuk mengenalkan soal-soal tipe AKM. Di sini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Kita bisa membuat tampilan soal berbagai bentuk ya. Ada pilihan ganda, jawaban banyak, benar salah, isian singkat, jawaban berupa angka juga bisa. Nah, ini tampilannya ketika dia sudah saya buat. Ada bagian form view dan slide view. Jadi ketika tampilan awal, ini kosong ya sebenarnya. Ini udah saya buat. Pertama, kalau teman-teman ingin membuat soal, itu banyak pilihan tipe soal yang bisa digunakan. Yang ini multiple choice, pilihan ganda biasa. Multiple response, artinya jawabannya bisa lebih dari satu. Ini ada tampilan contoh soalnya juga, jadi mempermudah teman-teman guru untuk mengerjakan. Nah, terus ada tipe soal benar salah, ada jawaban singkat. Ini kita bisa nanti mengisinya, ada angka. Kalau soal angka, maka keypad huruf itu nanti tidak bisa diklik oleh peserta didik. Yang bisa diklik hanya keypad angka. Lalu ada square ini tipe soalnya nanti bisa ditarik ya, urutan. Misalnya di sini ada contoh soalnya urutan presiden. Nah, maka kan udah pasti. Terus ada matching atau menjodohkan. Ini benar-benar sangat mendukung untuk pengenalan soal-soal tipe AKM. Di sini ada fill in the blank. Jadi kita bisa mengisi bagian rumpangnya. Select from list. Kalau yang ini tadi kosong, kita isi, ketik, diklik. Kalau yang ini di select from list ada listnya, jadi tinggal diklik saja. Kalau yang fill in the blank itu kotak kosong yang harus diketik jawabannya. Kalau select from list itu ada jawabannya. Kita tinggal pilih nih, ada contohnya ada Washington DC, ada New York, pilih salah satu ya. Terus ada drag the words, jadi ada daftar kata, nanti bisa ditarik untuk mengisi bagiannya rumpang atau kosong. Terus ada bagian hotspot, ini untuk soal-soal AKM tipe mata pelajaran IPS ya, misalnya ada peta, misalnya untuk menunjuk suatu lokasi, ini sangat pas tipe soalnya. Terus drag and drop, ini kalau ada soal gambar ya. Likert scale, ya skala Likert ya. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir esai. Nah, untuk esai, kalau yang tipe soal lain dia poinnya bisa secara otomatis, tapi untuk esai itu dinilai secara manual, karena esai itu kan sangat luas ya jawabannya, jadi dinilai secara manual. Oke, kita langsung aja kita review. Yang pertama, nanti teman-teman guru akan membuka bagian dari form view terlebih dahulu, di mana form
form view itu berisi bentuk-bentuk soalnya bagian intronya. Nah, di bagian intro saya sudah memasukkan ini dan ada suara. Selamat datang di media latihan soal interaktif, pengenalan soal-soal tipe AKM, asesmen kompetensi minimum, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah menengah pertama. Selamat mengerjakan. Nah, jadi ada bagian pembukanya. Kita bisa mengisi suara, video, maupun gambar. Terus saya memilih mengisi suara saja. Terus ada form biodata. Form biodata. Di mana sih intro group itu diambil di info slide. Kalau tadi di question group, sekarang di info slide. Terus tata cara penggunaan. Nah, ini grup. Grup ini untuk membuat kumpulan soal. Jadi soalnya yang akan diacak yang ada di dalam grup. Kalau saya bikin diacak ya, biar bisa contekan nih satu teman dan teman yang lain. Tipe yang saya ambil multiple choice, multiple response, short answer, numeric, dan matching. Kita lihat dulu yang pertama, multiple choice. Jadi cara pengerjaannya, Bapak Ibu silakan siapkan dulu draft soal yang akan digunakan. Setelah punya draft soalnya, Bapak Ibu tinggal copy paste dari Word ke bagian sini di aplikasi eSpring diletakkan. Lalu untuk pilihannya, ini acak ya, tidak perlu ditulis A, B, C, D-nya karena nanti di setiap soal itu diberikan akan ada saya centang shuffle answer. Artinya jawabannya diacak. Terus ada grade, ada nilainya, ada survei karena kita ini untuk penilaian maka dipilih grade. Saya tidak memberikan limit waktu untuk per soal, jadi per semuanya saja. Nah, di sini anaknya kita bisa menuliskan feedback. Feedback kalau benar, kita bisa tulis selamat kamu memilih jawaban yang benar. Kalau dia salah, bisa ditulis kamu memilih jawaban yang salah. Lalu diberi keterangan di bagian mana yang salah. Yang benarnya itu apa. Anak-anak bisa membaca. Mau diberi kita suara juga bisa. Oke, di sini saya menampilkan video. Saya menginput video. Cara menginput video itu pilihannya ada nanti di sini. Di sini ya, video. Klik video lalu upload yang ada di komputer Anda. Oke, kalau multiple respon pilihannya seperti ini ya. Jadi bisa centang semuanya benar atau hanya beberapa bagian. Nah, di sini soalnya ditulis, tinggal di copy, disertakan gambar. Lalu, ini karena dia jawabannya seperti ini, ada kemungkinan hanya benar sebagian. Nah, ketika hanya benar sebagian, bisa diberi keterangan hanya benar sebagian. Nah, selanjutnya, ada tipe soal short answer atau jawaban singkat. Di jawaban singkat, karena ini kan sistemnya komputer ya, kita harus memberi jawaban alternatif. Jadi secara tulisan, baik itu perubahannya hanya satu huruf besar, huruf kecil itu mempengaruhi. Tapi di sini sudah saya centang answer or case sensitive, jadi sensitif sebenarnya ya. Kalau salah halnya besar kecil dia masih bisa diperbaiki, masih dianggap benar. Nah, caranya sama, copy paste, masukkan gambar, lalu beri jawaban. Untuk tipe numerik, perhitungan angka, ini kan angka nih, angka selesainya. Kalau misalnya untuk perhitungan itu bisa kita kasih di incorrect. Jadi kalau anak-anak salah menjawab, maka dia akan muncul tampilan incorrectnya. Dan keterangan kesalahannya itu apa, cara menjawab yang benar apa.
Sehingga ini bisa sebagai media untuk anak-anak belajar lagi. Jadi kalau ketemu soal yang sama, dia sudah sedikit banyaknya sudah tahu cara menjawab soal. Lalu tata surya terbagi menjadi, nah ini bagian matching atau menjodohkan. Di tipe soal AKM ada tipe soal menjodohkan. Jadi anak-anak harus belajar gimana sih bentuk soal menjodohkan. Di sini ada item A dan ada yang akan dipasangkan. Nah, jadi seperti itu ya. Sama tetap di keterangan kita kasih jawaban yang benar. Oke. Nah, untuk hasil kita kasih bentuk. Kita lihat slideshow-nya, slide view. Nah, ini tampilannya nanti bisa dirapiin. Jadi bentuknya ini bisa kita rubah. Misalnya mau hurufnya dirubah nih, bentuk atau via kursiva atau yang biasa, yang mana yang lebih disukai, maka bisa dipilih. Oke. Guru penginput, tekan tombol mulai, penulisan biodata, dan lain-lain. Nah, di sini ada bagian background. Tampilannya benar-benar mirip seperti PowerPoint. Jadi, kemungkinan bisa ya. Tinggal dirubah desain, format background, atau tema. Seperti PowerPoint, betul-betul seperti PowerPoint. Kita kasih karakter. Nah, dia bisa ada karakternya ya. Jadi akan dipilih untuk mempercantik tampilan, boleh bisa memasukkan video, input, dan lain-lain. Oke, di sini desain, animasi. Nah, untuk cara penyimpanan, sebelum menyimpan kita ada cek properties, di mana di sini untuk merubah nama, quiz title. Jadi namanya bisa dirubah tergantung soal yang Bapak Ibu buat. Untuk ukurannya saya pakai 4:3. Ini scoringnya, poin tertinggi, dan tampilannya seperti ini. Kita juga bisa mereport hasilnya. Hasilnya nanti akan langsung dikirim ke email Bapak Ibu instruktur, ke email yang aktif ya. Untuk penyimpanan, caranya dengan publish. Sebelum publish bisa Bapak Ibu preview terlebih dahulu tampilannya, nanti dia langsung tampil, klik yang ini. Lalu untuk publish, klik yang seperti global ini. Dia akan publish. Ada banyak pilihan. Yang paling mudah yaitu pilih dalam bentuk file zip my computer. Media latihan soal interaktif AKM IPA. Arsip DP, lalu tinggal di publish. Klik publish. Nah, sudah itu selesai. Nah, jadi ini sangat mudah digunakan, report hasilnya langsung. Bentar ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.